Saya pikir ini kepemimpinan itu butuh kecerdasan. Dalam artian cerdas itu cerdas dalam pengertian itu bukan hanya pinter saintifik, tapi dia cerdas empati. Nah, empati itu mengerti mana skala prioritas yang harus ditetapkan. Nah, skala prioritas itu cara milihnya sebenarnya sederhana. Kalau kita mau bicara kemajuan, maka dia harus ngerti mana yang paling terbelakang. Kalau kita mau memberantas kemiskinan, maka siapa orang miskin ini yang harus diselesaikan. Nah, ini pun sering nggak tuntas karena rakyat di mata banyak politisi termasuk kades-kades itu yang disebut rakyat itu adalah bibinya, pamannya, ya saudaranya, rakyat terdekat yang sedikit berbeda pilihan saja tidak mau konsentrasi. Ya. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal yang ada di sekeliling kita nih. Soal desa. Apa sih desa itu dan gimana sih sebenarnya kondisi di desa itu? Kita kedatangan tamu yang istimewa karena dia itu bukan perangkat desa, dia bukan pejabat di desa, tapi dia mengetahui persis soal kehidupan di desa karena beliau adalah Ketua Yayasan Odesa Indonesia. Beliau adalah Kang Faiz Mansur. Apa kabar, Mas? Baik. Mas gini. Ya. Mas Faiz adalah salah satu sosok yang langka ya, karena mau-maunya gitu ngurusin segala sesuatu yang ya boleh dibilang oleh orang lain itu ya males lah, sesuatu masalah-masalah yang ada di desa ya, masalah-masalah mendasar gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa sekarang itu desa itu relatif demokratis gitu ya, sudah berdemokrasi juga, sudah otonom, bahkan pemerintah sekarang begitu memanjakan desa, menggelontorkan dana sangat besar bagi desa, kan? Kalau tidak salah untuk 2022 saja ada dialokasikan anggaran hampir 70 triliun ya untuk desa dibagi ke desa seluruh Indonesia. Nah, persoalannya kenapa sih kok desa nggak maju-maju sih, Mas? Nah, itu untuk kemajuan itu kan satu variasinya dari berbagai desa juga berbeda-beda. Tentu. Tapi pertanyaan ini menarik karena yang ingin ditanyakan adalah dengan adanya tambahan anggaran, dengan adanya proses modernisasi, tapi kenapa tidak demokratisasinya juga jalan, disupport oleh anggaran, tapi kok ini desa tidak sepadan dengan apa yang sudah diberikan modal gitu kan, kurang lebih begitu. Itu menurut saya memang anggaran butuh, terus situasi yaitu demokratisasi itu juga perlu, tapi ada yang kurang menurut saya adalah soal kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini juga kalau kita mau fair bukan hanya desa, tapi di level kabupaten juga. Nah, desa itu bisa maju selain ditentukan oleh pemimpin yang terintegrasi ke negara, yaitu pemimpin formal seperti kades, bupati, gubernur juga punya peran di situ, juga ditentukan oleh kekuatan sipil di masyarakat. Kontrol berjalan. Nah, ini banyak sekali desa-desa itu yang bekerja selain kepemimpinannya juga sangat lemah. Ya, maaf, SDM desa itu ya kurang berkualitas, orientasinya juga masih ke keluarga, bukan sebagai aktor yang akan menumbuh kembangkan proses perbaikan secara cepat, tapi mereka masih hitung-hitungannya ya politik dalam pengertian politik sempit. Ya, dia jadi kades, satu biasanya untuk kebanggaan, kedua ya untuk nyari duit. Kadang ada yang orang mencari jabatan saja, memang dia sudah cukup finansialnya tapi hanya untuk ngejar status sosial, dan ini bukan tipikal pemimpin yang kita bisa harapkan untuk memajukan desa. Tapi gini, kan proses pemilihan kepala desa ya. Bukankah itu proses yang paling demokratis? Nah, kalau demokrasi itu bukan jaminan, itu hanya
cara atau sarana dasar untuk memilih pemimpin yang baik. Tapi kan untuk dapat yang terbaik pun kadang-kadang ya katakanlah di sebuah desa itu sudah dapat pemimpin yang terbaik dibanding yang lain-lain, ideal lah untuk skup gitu, itu juga belum tentu bisa memberikan jaminan kalau dia tidak cerdas. Cerdas itu dalam artian dia benar-benar mengerti, memahami hal-hal yang paling dibutuhkan, yang itu paling mendasar. Contoh ini biasanya kades itu kurang memperhatikan masalah sanitasi. Akibatnya karena tidak paham sanitasi, pentingnya sanitasi, itu ada stunting, ada masalah kemiskinan dan lain sebagainya, itu terhubung. Kalau dia cerdas, ini dia kemiskinan disebabkan oleh apa, salah satunya oleh sanitasi, maka yang dipotong adalah sanitasinya, harus dibereskan gitu maksud saya. Terus masalah stunting itu juga karena masalah-masalah kurang kesehatan. Nah, sanitasi diberesi. Nah, ini kadang-kadang yang dituntut ini hanya kalau ada orang sakit maka dicarikan hak untuk berobat lebih murah ke rumah sakit. Padahal akar masalahnya adalah di penyebab mengapa orang itu sakit. kurang gizi. Nah, ini butuh kecerdasan yang lebih untuk mengurai masalah-masalah seperti itu. Proses demokratis yang berlangsung di desa selama ini belum bisa menjamin kualitas tidak menjamin demokratisasi itu, bahwa itu harus dilakukan itu untuk memberikan kesempatan bagi tumbuh berkembangnya. Kalau ada SDM katakanlah dia pinter tapi kurang punya duit, ya supaya masyarakat menilai untuk memilih yang pinter ini walaupun nggak punya duit, karena yang punya duit katakanlah jahat gitu kan. Maksudnya kan demikian. Tapi ini juga belum tuntas di kita masalah-masalah seperti itu. Kadang-kadang uang masih dominan, karena demokratisasi itu juga bukan berarti pasti menciptakan kebaikan di mana duit masih bermain, itu kan masih sering. Jadi masyarakat juga belum terintegrasi pada apa sih niatan dari demokrasi atau tujuan daripada demokrasi. Kembali lagi ke kebijakan umum ya, kebijakan nasional. Kan sekarang udah agak lumayan nih. Dana untuk desa itu lumayan loh ya. Ya lumayan. Ada dari APBN hampir rata-rata 1 miliar katakanlah, belum lagi mungkin dari APBD. Ya APBD 1, APBD 2 itu pasti ada yang ke desa. Tapi kenapa persoalan-persoalan mendasar seperti pendidikan, kesehatan gitu kan, kesejahteraan kok masih itu kepemimpinan itu mindsetnya tidak semua dari kepala-kepala desa itu memiliki standar analisis. Dia harus memilih skala prioritas yang mana untuk desanya gitu loh. Jadi ini memilih skala prioritas itu sangat penting. Sama seperti di kita itu, kalau seseorang mungkin gajinya sama-sama 10 juta, tapi kan ada yang hidupnya tertib, ada yang tidak. Itu karena dia yang satu itu pintar mengelola keuangan dan memilih agenda-agenda yang fokus, sehingga yang satu pada akhirnya dalam masa 8 tahun dapat rumah, yang satunya masih ngontrak. Itu kan sering kita temui. Nah, kades-kades itu juga nggak ngerti skala prioritas mana yang paling utama. Saya banyak sekali melihat hal pembangunan yang dilakukan itu yang nggak nyambung untuk mengatasi misal masalah kemiskinan. Ini yang sering diungkapkan Bu Sri Mulyani Indarwati, dana desa itu saking marahnya mungkin dia bukan untuk perangkat desa tapi untuk rakyat desa, karena sudah dikelontori dana tapi ternyata masalah WC saja tidak benar. Padahal ini kan yang paling masalah mendasar, bagaimana anak sekolah itu juga harus cuci tangan, harus mandi. Hal-hal yang seperti ini masih belum dipikirkan secara serius. Saya pikir ini kepemimpinan itu butuh kecerdasan. Dalam artian cerdas itu cerdas dalam pengertian itu bukan hanya pinter saintifik, tapi dia cerdas empati. Nah, empati itu mengerti mana skala prioritas yang harus ditetapkan. Nah, skala prioritas itu cara memilihnya sebenarnya sederhana. Kalau kita mau bicara kemajuan, maka dia harus ngerti mana yang paling terbelakang. Kalau kita mau memberantas kemiskinan, maka siapa orang miskin ini yang harus diselesaikan. Nah, ini pun sering nggak tuntas karena rakyat di mata banyak politisi termasuk kades-kades itu
yang disebut rakyat itu adalah bibinya, pamannya, ya saudaranya. Rakyat terdekat. Yang sedikit berbeda pilihan saja, tidak mau konsentrasi. Ya, masalah rutilahu di daerah Kabupaten Bandung ini saya banyak punya contoh yang mestinya ini yang dibangun sampai tertunda 5 tahun nggak dibangun-bangun. Karena bukan saudaranya. Ya, ada faktor-faktor yang cukup khusus juga antara perangkat desa, RT RW, dan juga kualitas masyarakat di situ. Nah, ini untuk mengatasi masalah-masalah rendahnya SDM, terus orientasi pembangunan yang nggak jelas, itu dibutuhkan kekuatan pemimpin yang power, yang kuat. Dia harus memiliki kesediaan untuk pengorbanan, memberikan perhatian, bukan hanya dana juga, tapi waktu, dan juga melakukan kerja pendampingan, karena banyak masalah-masalah kemiskinan itu tidak teratasi hanya karena dia mengandalkan kalau sudah ada kucuran bansos seolah-olah selesai, kalau sudah ada kucuran santunan seolah-olah selesai, padahal bukan di situ masalahnya. Bahwa duit itu penting ya, tapi pendampingan proses ini lebih penting menurut saya. Nah, tadi kan yang dipersoalkan soal kecakapan pemimpin ya, kecakapan memimpin. Nah, padahal kita tahu bahwa desa itu adalah ujung tombak dari birokrasi. Oke. Nah, kalau misalnya aparat birokrasinya seperti ini, apa yang bisa diharapkan dong? Ya, harapannya terlalu lama memang. Ada pasti perubahan. Nah, begini, treatment yang paling penting sekarang adalah SDM yang ada di kota itu seandainya kepingin menaruh perhatian masalah sosial, ya beranilah berpolitik di level desa. Tidak usah harus jadi anggota DPR, karena banyak juga anggota DPR itu yang gunanya itu nggak terlalu penting banget gitu loh. Ada yang skala prioritas walaupun dia mengelola anggaran kecil di desa, tapi dia bisa memajukan masyarakat desa secara nyata, karena memang akar masalahnya itu ada di level perdesaan. Bahkan di desa itu dari sekian banyak dusun, kampung-kampung itu pun nanti bisa diambil skala prioritasnya, mana, kelompok mana, per RT, per RW itu harus diatasi. Nah, saya pikir memang salah satu syarat untuk memajukan desa kalau tadi adalah peran negara, tapi peran negara saja kita masih pertanyakan siapa yang memerankan itu. Kalau jelek ya negara sebagus apapun, maksudnya aturan undang-undangnya bagus, tapi kalau dilaksanakan oleh orang yang tidak kompeten, tidak memiliki visi, tidak memiliki program yang jitu, konkret, ya akan percuma juga. Nah, ini SDM desa, katakanlah konkret sajalah. Adik-adik mahasiswa ini penting untuk menjadi kades. Tentu harus mendidik diri, jangan mentang-mentang sarjana belum banyak mengalami pergulatan dengan masyarakat sipil, belum pernah punya pengalaman berorganisasi, menciptakan model-model kegiatan, langsung terjun ke politik. Dan itu yang sebenarnya terjadi di Indonesia, di mana para politisi itu nggak punya pengalaman mengatasi masalah di masyarakat. Kalaupun berorganisasi ya sering tanggung-tanggung lah, cuma nyicil kredit, pernah berpengalaman di sini, tapi secara nyata itu banyak sekali yang belum pernah menghasilkan katakanlah prestasi-prestasi nyata di masyarakat. Nah, karena itu saya di Yayasan Odesa itu kenapa getol, saya sedang mengkampanyekan agar mahasiswa itu saat kuliah itu harus sering masuk ke desa. Katakanlah Sabtu Minggu itu hari liburnya dimanfaatkan untuk bertemu dengan masyarakat, karena disitulah nanti apakah kita benar-benar cerdas atau tidak itu akan diuji kalau sudah dihadapkan dengan persoalan. Sama lah kayak Pak Nu dulu jadi wartawan itu, kalau wah kurikulum wartawan itu apa, tapi kalau udah terjun di masyarakat, menghadapi presiden, menghadapi tukang becak, menghadapi, nah itu kan kecerdasan kita itu tumbuh berkembang dari benturan-benturan seperti itu kan. Nah, sebenarnya persoalan apa sih yang paling mendasar di desa ya, di umumnya ada di desa, kemudian kepemimpinan seperti apa, dan program-program yang digulirkan oleh pemimpin itu seperti apa untuk katakanlah mempercepat, tidak menuntaskan lah mungkin, mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan itu. Bingkai Indonesia ini
selayaknya kita dudukkan sebagai negara dunia ketiga. Nah, fair di sini. Seluruh dunia problemnya 3. Ekonomi, kesehatan, sanitasi atau itu, dan pendidikan. Nah, desa-desa di Indonesia 3 hal ini yang mengalami problem akut ini. Ada yang kurang sekolahannya, atau ada yang masalah ekonominya sangat lemah karena alamnya belum dikelola. Ada juga persoalan sanitasi yang buruk seperti itu. Dan saya pikir 3 hal ini teruslah berpikir ke situ, jangan ke yang lain-lain. Kalau 3 hal ini ditinggalkan, nanti mungkin maju tapi gapuranya, mungkin balai desanya yang maju tapi stunting aja nggak teratasi. Kalau misalnya dikelompokkan persoalan besar itu menjadi 3 kelompok gitu kan, yang tadi disebutkan oleh Kang Faiz. Nah, Kang Faiz kan selama ini juga aktif ya, bahkan sangat aktif di Odesa ya. Beberapa laporan menyebutkan ada beberapa capaian yang dilakukan oleh Odesa gitu. Nah, kira-kira pendekatan apa yang bisa dilakukan gitu, atau yang sudah dilakukan Odesa dan bisa diadop ya oleh yang lain, sehingga persoalan-persoalan itu bisa disentuh dan bisa diselesaikan? Ketiga-tiganya ada satu paradigma dasar ya, ini bukan prakteknya. Nanti kalau prakteknya variasi. Ekonomi, jangan mendesain ekonomi model akumulasi karena tidak cocok. Yang paling pas adalah setting ekonomi survive. Nah, dengan model-model yang ada itu ditingkatkan bagaimana orang bertahan hidup dan mengembangkan hidup selanjutnya. Kalau pemberdayaan dengan setting ilmu akumulasi, katakanlah pakai sistem kredit perbankan aja, makanya nggak cocok kan. Kredit bank ke petani itu nggak cocok karena survive-nya petani dengan logika ekonomi perbankan itu sudah nggak nyambung gitu. Nah, itu satu yang survive itu seperti apa dan treatmentnya apa? Yang ada di situ apa? Misal gitu, dia punya sepetak lahan pekarangan, dikembangkan untuk survive, bukan mencari untung finansial sehingga di matematika kalau ekonomi akumulasi itu kan sekarang 1 besok harus jadi 2 jadi 20 gitu. Tapi kalau ekonomi survive besok kita butuh makan, maka sumber pangan ini yang harus dipenuhi, harus ada sayuran minimal. Karena tidak semua bisa nanam, harus ada yang beli, katakanlah berasnya beli, tapi sayurannya jangan dong. Gizi, telur harus punya ternak dong. Domba juga kalau perlu, karena pupuk juga perlu untuk mensupport pertaniannya gitulah. Kurang lebih seperti itu desainnya. Dari ini juga yang sudah dicanangkan oleh beberapa ekonom peraih Nobel itu untuk bagaimana negara itu selalu mendesain dengan melihat model-model survivalnya masyarakat setempat. Nah, itu yang harus adaptif. Jangan kita membawa perencanaan pemberdayaan ke desa langsung tiba-tiba turunkan mesin jahit gitu loh. Padahal orang miskin di situ udah rabun-rabun semua. Banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah itu termasuk mesin-mesin itu yang nggak cocok dan akhirnya mangkrak. Ini karena setting dari pemerintahan RI, bahkan pemerintahan kabupaten pun nggak ngerti kebutuhan yang paling penting. Dan untuk mengetahui masyarakat ini Pak Nu, nggak bisa masyarakat di sini butuh apa? Ya butuh duit ujung-ujungnya. Kalau jawab gitu dituruti kayak gitu, nggak bisa, kita nggak ada duit, adanya mesin. Ternyata mesinnya besar, sementara di daerah Ciminyan Kabupaten Bandung itu konturnya kan lebih susah, berbeda dengan persawahan di daerah Majalaya. Nah ini teknologinya pun sudah berbeda. Karena itu harus dilihat kondisi objektifnya dulu. Kalau sudah itu paham, bikin agenda setting yang membuat orang itu mudah melakukan agenda-agenda perubahan. Jangan menyusahkan gitu loh. Artinya harus ada studi yang detail. Enggak harus begitu, sambil praktek juga bisa. Kami di Odesa itu juga enggak jelimet-jelimet amat. Tapi adalah yang penting ini gini loh. Pahami, ajak bicara, terus ekonomi apa, caramu bagaimana, kamu punya pengalaman apa. Nah, ternyata nanti di tengah jalan ketemu solusinya. Oh, kalau begini kamu nanam pohon buah. Karena itu kalau ditanya model ekonomi survive Odesa, salah satunya selain tani pekarangan ya nanam buah, juga nanam kelor banyak sekali karena ini survive. Ekonomi kelor sebagian untuk ekonomi yang setting menghasilkan uang ada,
tapi beberapa saja, yang lain sebagian untuk tujuan gizi, Pemenuhan gizi ya. Dan itu sekarang terbukti mereka membutuhkan itu. Bahkan saya mau nanam itu nggak punya target uang, saya punya 5 pohon kelor, saya seneng karena apa? Ketika sakit atau apa, nah dia ngonsumsi daun kelor. Nah, itulah tanaman obat yang perlu dioptimalkan. Dan ini cara survive ini menurut saya itu juga tadi settingnya ekonomi, tapi manfaatnya juga untuk menjawab masalah kesehatan yang tadi kita persoalkan juga. Di lain pihak juga mendorong perkembangan otak, karena yang tadinya tidak tahu itu mereka jadi tahu mengapa kita harus minum kelor, minum daun Afrika. Muncullah kata gizinya bagus, yang tadinya tidak berbicara gizi lalu mendadak orang desa jadi gizi apa saja gizinya dijelaskan. Nah, kaitannya begitu, saya memobilisasi mahasiswa untuk juga mahasiswa kan nggak ngerti tentang gizi juga. Akhirnya dia belajar gizi dan menceritakan kepada petani. Jadi sekali dayung 3 atau 7 pulau terlampaui. Nah, kalau setting-setting seperti ini maju desa itu bisa. Nah, termasuk literasi, karena pendidikan kurang bagus. Sekolah-sekolah formal di desa-desa ini seringkali ngaco gitu loh. Selain dari syarat-syarat dasar formalnya saja sering terbelakang, kurang anggaran lah, kurang guru. Kalau kita terjunkan mahasiswa, literasinya berkembang. Nah, literasi yang terbaik yaitu yang kontekstual, yang selaras dengan kehidupan mereka. Nggak penting ngajari hal-hal yang sifatnya fisika tinggi-tinggi macam-macam untuk anak SD, anak SMP. Itu fisika penting ya, tapi ada batasnya sedikit saja. Misal lebih baik kita praktikum bagaimana cara menanam bunga matahari, cara menanam kelor, cara menanam sorghum. Karena inilah yang dekat. Kita kan nggak bisa jamin dia pasti bisa kuliah. Kalau dia hanya berhenti di SMP, maka nanti pas lulus SMP pun karena nggak bisa sekolah lebih tinggi, dia akan melakukan praktek-praktek itu yang apa yang dia tanam menyehatkan, apa yang dia tanam juga bisa dijual. Begitu kurang lebih. Nah, terus apa yang selama ini dilakukan Odesa itu bisa dipahami ya oleh institusi formal, katakanlah desa. Nah, kalau itu sehingga desa bisa melakukan tugasnya. Tanya Pak Kadesnya masing-masing. Karena tugas kami adalah selain Yayasan Odesa itu adalah membuat pemberdayaan, juga mewartakan. Dan kami memenuhi kewajiban-kewajiban itu sebagai jurnalis. Nulis banyak sekali, ada 900 tulisan yang kita kabarkan. Lebih dari cukup apapun dari prosesnya macam-macam. Juga ada siaran-siaran, dan kami membuka ruang pembelajaran bagi teman-teman yang di luar daerah untuk ya berdiskusi, untuk tukar pemikiran dengan setting-setting pemberdayaan atau pembangunan yang seperti itu gitu. Ya, bayangan saya gini, Odesa yang setingkat yayasan saja bisa berbuat banyak, gitu kan? Ya, untuk masyarakat desa. Nah, kok kenapa institusi yang formal itu kok tidak bisa berbuat banyak? Sebenarnya bisa, perbuatannya banyak, tapi nggak tahu ya arahnya kemana. Ini kan masalah soal visi ya, soal kapasitas juga berpikir, soal keseriusan juga gitu. Nah, pemerintahan desa dengan anggaran katakanlah mengantongi uang 2 atau 3 miliar itu kan ada ADD juga ya, selain dana desa itu. Itu kalau dia pintar mengelola, itu duitnya bisa akan bermanfaat. Tapi kalau enggak ya cuma untuk bagi-bagi aja gaji ini, terus acara itu banyak rapat untuk konsumsi. Ya perilakunya kan memang seperti itu. Pemerintahan negara dunia ketiga itu adalah dia tidak mengetahui apa yang sesungguhnya finansial, apa ini alat atau tujuan ternyata. Tapi ini jangan hanya ditujukan kritik ini untuk perangkat desa atau kades. DPR RI sama DPR wilayah pun adalah semuanya konsumen anggaran. Ada nggak satu pemerintahan di Indonesia itu yang punya perencanaan, misal mandiri keuangan? Ya oke lah, dana dari pusat, dana dari tapi Mbak ya ini misal BUMD-nya itu benar-benar untung, laba dan
tinggi ya. Di level kades itu kadang-kadang untungnya paling 50 juta, sementara itu dari BUMDes gitu. Itu pun buat gaji aja. Mending BUMDes bisa menghasilkan itu luar biasa lah. Hidup aja udah syukur kalau BUMDes. Ini semua masalah kepemimpinan dan kita memang belum pinter ternyata. Karena apa yang dilakukan kita selama masa reformasi berdemokrasi ini masih amatiran dan masih ngikut-ikutan. Jadi politisi nggak tahu tujuannya apa, nggak jelas gitu kan. Terus syarat-syarat dasar menjadi politisi yang baik itu dia tidak perjuangkan secara sungguh-sungguh, sehingga perjuangannya yang aslinya itu untuk demos, untuk menjadi manusia unggul, malah ditarik ke oikos, perjuangan untuk menegakkan kekuatan rumah tangga. Jadi artinya berpolitik untuk mencari kemakmuran keluarga, bukan untuk keluarga. Dan ini masih dominan dan ini masih akan jadi problem. Ini menarik kalau misalnya pembicaraan ini dilanjutkan nanti dengan mengundang APDESI ya sebagai asosiasinya pemerintahan desa, karena ini menarik karena apa yang kita bicarakan adalah hal-hal yang sangat mendasar. Nah, Kang Faiz, di luar itu kira-kira pemerintahan ideal ya dan pemimpin ideal sebuah desa itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau menurut saya sederhana, asal mesin ini berguna sesuai dengan tujuannya. Ibaratnya kita punya mobil itu untuk apa? Jangan banyak mangkraknya dan jangan juga untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, birokrasi kita itu masih seperti kendaraan yang sebenarnya tidak berguna banyak gitu. Ya karena mereka menggunakannya tidak untuk hal-hal yang pokok ya tadi seperti itu. Banyak anggaran boros untuk rapat, untuk seremoni, acara juga nggak menyelesaikan masalah yang seperti itu. Jadi ini kan masalah kualitas. Kurang lebih bahasa kasarnya itu mental kita itu belum pada yang benar, pemimpin kita. Nah, yang saya maksud pemimpin, kalau pemimpin itu sebenarnya pasti benar sih. Ini masalah yang saya bilang adalah pejabat. Nah, kepemimpinan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan jabatan. Apakah dia kades, apakah dia anggota DPR atau itu enggak. Kepemimpinan itu individu yang berani mengambil jalan lain untuk menciptakan perubahan-perubahan dengan tujuan ya mengatasi masalah-masalah yang paling pokok, yang paling mendasar, dan disitulah butuh keberanian. Nah, apakah pertanyaannya kan sekarang jadi begini, kades, DPR, bupati itu sudahkah menjadi pemimpin yang sudahkah menjadi pemimpin? Nggak usah yang benar, karena pemimpin itu sebenarnya udah lurus. Nah ternyata mereka masih minus, rata-rata belum menjadi pemimpin, masih menjadi pejabat ya. Pejabat. Oke, hatur nuhun Kang Faiz, mudah-mudahan obrolan ini bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Nuhun Kang Faiz. Salam.